karya-karya atau pusaka-pusaka yang jarang dipamerkan ya. Karena itulah mungkin tadi diumumkan supaya tidak terlalu disebarluaskan. Pak Menteri, kalau keris yang masih ada di luar negeri apakah masih banyak? Di mana? Keris yang masih di luar negeri apakah masih banyak? Oh, masih banyak. Tapi kita berharap ada repatriasi terhadap keris-keris bersejarah. Keris-keris Diponegoro, Keturunan, keris kesultanan. Sebagian sudah ada yang kembali, keris seperti keris-keris Puputan Bali sudah ada yang kembali. Nah, kita sedang identifikasi dan sudah kita minta keris-keris bersejarah dari tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan kita yang dulu dirampas oleh pihak kolonial. Sekarang ini kelihatannya kan terkesan yang dicari itu pusaka-pusaka yang ada di Belanda. Padahal yang di Metropolitan Museum di New York itu kan juga salah satu sisa-sisa barang pameran yang nyangkut di sana tahun 60-an. Ini termasuk nanti yang akan kita identifikasi. Memang tidak hanya di Belanda, tapi memang yang terbanyak di Belanda. Ada juga di Jerman, ada di Inggris, ada di New York ya. Itu termasuk dari pameran dari World Exhibition dulu tahun 1964 kalau tidak salah. Nah, kita akan coba untuk mendata dan kalau misalnya itu memang merupakan keris-keris pusaka yang milik kita, tentu kita berharap bisa dikembalikan. Kalau jumlahnya apa teridentifikasi? Jumlahnya ya belum tahu kita. Oke, rolling dulu Bapak. Pak. Ya, saya tentu sangat senang sekali dengan pameran yang merupakan pameran dari keris-keris yang koleksi luar biasa ini, terutama keris-keris Jawa dengan tema Pusaka Ageng Satrio dan diselenggarakan di tempat dari Gusti Yudo ini. Kita berharap dengan kegiatan-kegiatan pameran ini akan menambah apresiasi dari masyarakat terhadap keris yang sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia, intangible cultural heritage. Nah, juga masyarakat bisa melihat bagaimana keris-keris pusaka ini yang juga jarang sekali keluar karena mungkin merupakan koleksi-koleksi terbatas ya, dan bisa dilihat bagaimana pencapaian secara eksoteris, pencapaian artistiknya juga sangat tinggi di samping secara esoteris ya. Tetapi secara artistik kita lihat karya-karya dari para pungku di masa lalu ini luar biasa, termasuk yang dengan tinata emas ya. Kita lihat bahwa karya-karya ini merupakan representasi dari karya-karya adiluhung. Ini yang kita harapkan juga masyarakat bisa melihat datang dalam 3 hari ini dalam pameran Pusaka Ageng Satrio ini. Jadi tentu kami sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambah wawasan tadi, literasi, edukasi terhadap keris yang sudah menjadi warisan agung budaya. Akan ada alokasi dana abadi kebudayaan untuk pelestarian keris, Pak? Oh iya, jadi memang sudah ada dan kita berharap ini bisa diakses oleh publik oleh berbagai kegiatan. Nanti kita akan membuat pengumumannya, skemanya, cara-caranya dan sebagainya. Jadi bisa lebih inklusif, bisa terbuka ya, dan dengan demikian nanti tentu akan dinilai oleh para kuratornya apakah ini layak untuk dibantu dan sebagainya. Kita berharap dengan begitu akan semakin semarak kegiatan festival budaya di seluruh Indonesia. Diakses itu maksudnya gimana? Artinya diumumkan, kemudian cara-caranya karena memang ini merupakan dana APBN ya, tentu terutama pertanggungjawabannya. Jadi pengisian formulirnya, proposalnya semacam itu, dan juga tujuannya, dan juga nanti pertanggungjawabannya. Jadi memang harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Contohnya penggunaan
festival-festival, kegiatan-kegiatan dalam menggerakkan ekosistem, misalnya di dalam musik, film, ya termasuk keris, dan juga kegiatan-kegiatan lain secara keseluruhan dari semua ekspresi budaya. Kita ingin ini bukan hanya misalnya bidang-bidang tertentu saja, dan bukan hanya orang yang itu saja. Kita ingin ini bisa diakses oleh seluruh komunitas di seluruh Indonesia, gitu. Meskipun tentu melalui proses seleksi. Terus angkanya kalau boleh tahu di APBN berapa? Bagi budaya. Dana untuk ada dana kebudayaan ini setiap tahun tersedia kurang lebih sekitar 300 miliar. Jadi ini yang bisa diakses juga oleh publik untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan. Pak Menteri, Di samping tentu program-program yang ada di Kementerian Kebudayaan. di antara koleksi ini apakah ada salah satu koleksinya milik Pak Menteri, Pak? Tidak ada. Ini dari teman-teman yang memang mengoleksi, dan termasuk dari Gusti Prabu, Gusti Rio, dan senior ya, saya kira termasuk karya-karya atau pusaka-pusaka yang ya jarang dipamerkan ya. Karena itulah mungkin tadi dilakukan supaya tidak terlalu disebarluaskan.